Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bapak dan Ibu pengawas. Pada kesempatan ini saya coba berbagi praktik dan juga berbagi kasus ya tentang peran pengawas untuk melakukan observasi penilaian kinerja kepala sekolah. Bapak dan Ibu, kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita login ke Google Chrome dengan menggunakan ada dua ya, yaitu akun admin kepala sekolah, yaitu akun ketika kita menjadi kepala sekolah, ataupun admin pengawas, yaitu admin dinas. Nah, Bapak dan Ibu, saya ada kasus ternyata ketika membuka PMM, akun yang bisa saya gunakan adalah akun sewaktu menjadi kepala sekolah, sehingga saya login menggunakan akun ID belajar sewaktu menjadi kepala sekolah. Nah, kita login ke Google Chrome, kemudian kita cari situs yaitu PMM login ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita klik Merdeka Mengajar. Kemudian kita buka PMM. Nah, kita masuk. Sekali lagi, saya ada kasus ketika masuk dengan akun pengawas ataupun akun dinas, saya tidak bisa menilai karena mungkin operator dinas kabupaten menggunakan akun ID belajar saya sebagai sewaktu menjadi kepala sekolah ya, untuk dijadikan tim penilai di PMM. Saya login dengan menggunakan akun sewaktu menjadi kepala sekolah. Kemudian setelah masuk Bapak dan Ibu, kita ke beranda. Kemudian dari beranda ini kita lihat ataupun cari fitur pengelolaan kinerja. Kita klik, kemudian di sini ada guru, ada pengawas sekolah. Kita sebagai pengawas sekolah dan sebagai tim kerja. Kemudian kita lakukan penilaian. Tapi Bapak dan Ibu harus mengecek dulu nanti dokumen ya. Dokumen yang telah diusulkan oleh kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita cek ada dua langkah, yaitu langkah penilaian kinerja dan penetapan rekomendasi praktek kinerja. Ini belum aktif karena kita harus melakukan penilaian kinerja dulu. Kita cek penilaian, maka akan muncul di sini adalah kepala sekolah binaan kita. Saya memiliki 11 kepala sekolah, kemudian satu tidak mengajukan karena akan pensiun, sehingga ada 10 kepala sekolah binaan. Dari 10 kepala sekolah binaan, ini baru 5 yang mengajukan sampai saat ini ya. Kemudian saya cek berdasarkan urutan tanggalnya. Ini yang paling dekat adalah tanggal 13 Mei ya, Senin yang akan datang. Kita cek nilai ini Bapak dan Ibu. Sini ada observasi praktik kerja, ada perilaku kerja, kemudian ada kelengkapan dokumen. Sesuai dengan arahan di awal tadi, maka kita cek dulu dokumennya. Apakah sudah mengumpulkan atau tidak? Ya, ternyata di sini sudah mengumpulkan ya. Artinya berupa sertifikat ini pengembangan kompetensinya. Ini juga berupa sertifikat juga. Ternyata pada pengembangan kompetensi poin yang 24 poin ini ada 6 sertifikat. Nah, apabila dicek sudah mengumpulkan Bapak dan Ibu, maka kita bisa melakukan observasi praktik kinerja ya. Kita cek nilai, kemudian kita lihat cek rubrik observasinya. Apabila di sini ada 3 rubrik ya. Apabila sudah mengisi mereka, maka akan kelihatan ada centang ya. Centang hijau ini. Nah, apabila sudah diisi, maka klik saya mengerti. Artinya rubriknya telah mereka buat untuk coba kita nilai. Nah, setelah lihat rubrik, maka sekarang kita adalah nilai ya. Bapak dan Ibu, kita nilai.
Nah, di sini sesuai dengan rubrik tadi, maka ada 3 ya. Ada 3 rubrik yang akan kita nilai. Ketiga rubrik ini Bapak dan Ibu akan kita contohkan satu saja. Untuk rubrik yang pertama, kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dalam mengembangkan kompetensi. Di sini ada 3 kriteria penilaian. Pertama, belum dilakukan. Kemudian yang kedua, dilakukan tapi belum efektif. Yang ketiga, dilakukan dan efektif. Bapak dan Ibu, maka pada catatan opsional ini merujuk pada kriteria penilaian yang dipilih serta berdasarkan rubrik yang kita nilai. Misalkan kalau di sini kita memilih kriteria yang tertinggi yaitu dilakukan dan efektif, maka kata opsionalnya adalah kepala sekolah ya. Kepala sekolah mohon maaf ini udah mati ini kayak pernah sudah melakukan dan efektif kemudian mengacu pada ini, kita copy paste saja di sini, kita copy kemudian dipastekan di sini. Nah, jadi begitu, kepala sekolah sudah melakukan dan efektif memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Apabila di sininya dilakukan tapi belum efektif, maka dirubah di sininya. Kepala sekolah sudah melakukan tapi belum efektif ya. Jadi kata-kata ataupun catatan opsionalnya merujuk dari kriteria penilaian dan juga rubriknya. Ini kurang high. Nah, gitu. Itu lakukan terus penilaian Bapak dan Ibu sampai ketiganya. Maka apabila ketiganya sudah dinilai ini, maka di sini akan muncul kumpulkan dengan ciri biru ya. Seperti misalkan kita nilai saja yang kedua dan ketiganya. Nah, ini akan muncul kumpulkan aktif biru. Kemudian juga harus menambahkan rekomendasi ya, berupa saran kepada kepala sekolah yang kita nilai agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Kalau sudah pas, Bapak kumpulkan, namun kalau belum pas, Bapak simpan dalam draft saja. Nah, itu adalah berkaitan dengan observasi ya. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melakukan penilaian perilaku ya. Penilaian perilaku kinerja. Kita kembali lagi. Nah, tadi yang atas, sekarang yang kedua, perilaku kinerja. Kita akan nilai juga. Nah, di sini ternyata ada 7 aspek yang kita nilai yang disebut dengan aspek berakhlak ya. Bernya yaitu bernya berorientasi pada pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, kemudian K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptasi, dan K-nya kolaboratif atau yang disingkat dengan berakhlak. Nah, pada setiap aspek Bapak dan Ibu ada 2 ya, yaitu perwujudan dan dampak. Misalkan kita contohkan untuk aspek yang pertama berorientasi pada pelayanan, bersifat ramah kepada peserta didik, guru, tenaga pendidikan. Misalkan kita mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah ya Bapak dan Ibu. Untuk perwujudannya di sini ada 5 kriteria dari yang terendah kemudian sampai yang tertinggi. Untuk yang terendah tidak melakukan upaya mempelajari, kemudian ada upaya tapi kesulitan mempelajari,
kemudian menunjukkan ada perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, dan menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Ini kiranya sesuai dengan kinerja kepala sekolah. Misalkan kita pilih yang kinerjanya sangat bagus dan menunjukkan salam sapa dengan sikap yang ramah dengan kriteria yang paling tinggi ya, yaitu menunjukkan perilaku yang nyata dan konsisten. Ini adalah perwujudannya, kemudian dampaknya ini tentu disesuaikan dengan kriteria perwujudan tadi. Karena kita memilih di sini yang tertinggi, maka di sini pun dampaknya pada kinerja satuan pendidikannya. Namun apabila di sininya kita memilih yang keempat, maka dampaknya pun tentu ini akan yang keempat. Jadi ini ada sinkronisasi antara perwujudan dan juga dampak. Demikian selanjutnya untuk akuntabel Bapak Ibu, kemudian kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi sampai ke tujuh-tujuhnya. Dan apabila sudah dinilai ke tujuh-tujuhnya, maka di sini akan muncul aktif kumpulkan ya. Ini tidak muncul aktif kumpulkan karena memang ini belum dinilai semuanya. Nah, kiranya Bapak dan Ibu, itulah isi daripada rincian penilaian kinerja ya, melalui tahap observasi praktik kinerja dan juga perilaku kinerja serta cek dokumen pengembangan kompetensi kepala sekolah. Demikian kiranya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.